في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات بضياء بشتاتي. Alhamdulillah Anda masih setia menyimak channel ini dengan akal yang waras dan pikiran yang cerdas. Sebuah pertanyaan, mengapa banyak orang-orang ateis justru adalah orang-orang yang cerdas? Sebagai contoh adalah Stephen Hawking. Saya dulu ketika tahun 2010, awal saya punya laptop, saya suka sekali membaca ide-ide gagasan Stephen Hawking tentang black hole dan alam semesta. Teori-teori Hawking pada saat itu menurut saya sangat mendekati ayat-ayat kauniyah di dalam Al-Quran, terutama tentang teori pemulaan jagat raya, relativitas waktu, dan black hole itu sendiri. Bagi saya ada 3 ilmuwan modern yang mengubah pola pikir saya hingga terbentuk seperti yang Anda simak saat ini. Pertama adalah B.J. Habibie. Beliau adalah orang yang paling saya kagumi, manusia paling cerdas abad modern, seorang yang religius sekaligus ilmuwan tersohor di muka bumi. Kemudian Albert Einstein. Bagi saya, hal menarik dari Al-Quran adalah relativitas waktu seperti yang telah dijelaskan Einstein. Meskipun Einstein tidak pernah mengutip ayat-ayat Al-Quran, tapi semua logika Einstein adalah kunci pembuktian klaim Al-Quran bahwa ruang dan waktu itu relatif. Yang ketiga adalah Stephen Hawking. Sebelum membaca buku karangan Stephen Hawking tentang black hole, saya memahami bahwa akan sulit bagi saya menemukan sesuatu yang membuka nalar sains pada diri saya dan jiwa saya. Namun black hole dan penjelasan ilmiahnya Stephen Hawking mampu menggugah nalar saya kembali pada sains dan penelitian para ilmuwan. Terlebih lagi ketika banyak ilmuwan telah membuktikan adanya black hole di luar jagat raya sana, yang ciri-cirinya sama dengan yang disebutkan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan, "Fala uqsimu bil khunnas al-jawaril kunnas." Maka aku bersumpah dengan bintang yang tersembunyi, yang beredar dan menyapu. Ada pertanyaan, mengapa terjemahan yang saya pakai tidak sama dengan yang Kemenak pakai atau yang terjemahan di Indonesia banyak pakai? Sebab terjemahan yang saya pakai merujuk pada buku hebat karangan Profesor Dr. Zaghlul An-Najjar yang berjudul Tafsir Ayatul Kauniyat. Anda bisa mendownload di internet buku ini, dan saya juga sudah mendownload dari 3 tahun yang lalu dan sudah saya baca kebanyakan dari pembahasan itu, terutama tentang black hole ini, dan saya alhamdulillah sebagian besar sudah saya baca. Al-Khunnas berasal dari kata khonasa yang berarti tersembunyi, sama dengan Al-Khonnas di dalam surat An-Nas tentang setan yang tersembunyi, sehingga disebut khonnas. Begitu juga dengan bintang yang tersembunyi, ini pun disebut sebagai khunnas dari pecahan kata yang sama, khonasa. Kemudian Al-Jawar berasal dari kata jaro yajuru, beredar atau berjalan. Sedangkan Al-Kunnas berasal dari kata kanasa yaknusu yang berarti menyapu atau membersihkan. Menurut Profesor Dr. Zaghlul An-Najjar, Al-Khunnas adalah black hole, sebuah benda gelap dengan kepadatan yang sangat kuat dan gravitasi yang sangat tinggi. Bahkan cahaya pun terkunci, tidak bisa melarikan diri dari kuatnya gravitasi pada black hole, sehingga ia berwarna hitam gelap. Gelap karena cahaya tidak mampu menembus, juga tidak mampu keluar darinya, terjebak dalam gravitasi yang super kuat. Tidak hanya kuat, tetapi black hole ini sangat berbahaya sebab ia berjalan menuju gravitasi benda lain yang dekat dengannya. Lalu ketika benda itu telah dekat, maka benda itu akan dilahap olehnya. Tidak peduli bintang itu lebih besar, ribuan bahkan puluhan ribu lebih besar daripada black hole, akan ditelan olehnya. Lalu konsekuensinya adalah black hole akan semakin besar dan semakin kuat. Para ilmuwan berspekulasi bahwa black hole seberat bumi hanya berukuran bola basket. Sekarang Anda bisa bayangkan jika ada black hole sebesar bulan atau besar bumi, seberapa berat black hole itu? Ya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu jawabannya. Namun sangat disayangkan sekali, ternyata seorang Stephen Hawking memilih menjadi seorang ateis. Ketika saya mengkaji lebih dalam pemikiran seorang Stephen Hawking, di mana pada akhir hayatnya ia justru menjadi seorang ateis,
Bahkan ia mengatakan tidak ada tempat bagi Tuhan karena tempat itu telah diisi oleh sains. Mengapa ia bisa berkata seperti itu? Padahal dia sangat cerdas. Sebab pada agama yang ia anut sebelumnya dan kitab suci agama yang ia anut sebelumnya menjelaskan hal yang justru jauh dari kata ilmiah. Sulit membuktikan kitab sucinya itu benar-benar firman Tuhan. Pada saat bersamaan, ia menemukan jalan bahwa misteri dunia ini ternyata lebih logis dan ilmiah ketika dijelaskan oleh sains ketimbang kitab yang tidak suci. Maka ia simpulkan bahwa Tuhan tidak mampu menjelaskan tentang ciptaannya. Ketika Tuhan tidak mampu menjelaskan ciptaannya, berarti dia bukan Tuhan. Karena ia seorang ateis saat itu, maka baginya Tuhan adalah sesuatu yang bisa menjelaskan dunia ini secara ilmiah dan sesuai fakta empiris. Maka ia menemukan sains sebagai pengganti Tuhan yang dapat menjelaskan segala sesuatu secara logika dan empiris. Ternyata jalan ateis seperti ini yang ditempuh oleh Stephen Hawking telah banyak pula ditempuh oleh ilmuwan-ilmuwan lain yang menghadapi situasi yang sama. Namun sangat disayangkan pada kondisi seperti ini mereka tidak meneliti kitab-kitab suci yang lain. Padahal apa yang telah mereka temukan telah ada di dalam Al-Quran jauh sebelum kata sains itu dikenal seperti saat ini. Tapi seperti itulah hidayah. Allah pilih siapa yang ia kehendaki mendapatkan hidayah sebab mereka mencarinya. Dan Allah tidak menghendaki hidayah kepada seseorang karena ia tidak mencarinya. Lain Stephen Hawking, lain Profesor Maurice Bucaille. Beliau justru menemukan kebenaran dalam Al-Quran di saat Bible dan Talmud tidak bisa memberikan jawaban. Profesor Maurice Bucaille menemukan fakta bahwa kematian seorang Fir'aun hanya Al-Quran yang bisa menjelaskan secara tepat dan benar. Selain Al-Quran tidak bisa dibuktikan. Anda bisa tonton video saya tentang 3 fakta Fir'aun yang hanya bisa dijelaskan oleh Al-Quran. Di sana sudah lengkap penjelasan tentang Dr. Profesor Maurice Bucaille. Dalam kajian yang terus dilakukan oleh Profesor Maurice Bucaille terhadap Al-Quran, Profesor Maurice Bucaille justru membuktikan ternyata tidak hanya ada satu fakta yang terbuktikan benar dalam Al-Quran, tetapi apa yang Al-Quran jelaskan semuanya sesuai dengan fakta ilmiah. Dan tidak mungkin Al-Quran itu dibuat oleh manusia. Dia pasti turun dari Tuhan yang menciptakan alam semesta. Beliau bahkan menuliskan buku tentang Bible, Quran, dan sains modern yang menelanjangi ayat-ayat konyol dalam Bible dan memperkuat bukti-bukti ilmiah di dalam Al-Quran. Meskipun banyak yang menolak buku karya Profesor Maurice Bucaille, tapi sampai saat ini tidak ada satupun yang bisa membantah isi buku tersebut dan membuat bantahan terhadap buku itu. Kebanyakan orang kafir itu hanya bisa menghujat tapi tidak bisa membuktikan. Nah itu, ingat baik-baik kata saya. Kebanyakan orang kafir hanya bisa menghujat tetapi tidak bisa membuktikan. Sebagai kata penutup, saya akan sampaikan, ketika sebuah agama dianut oleh orang-orang yang berlogika, maka Anda akan menemukan 2 jenis manusia sesuai dengan agamanya. Pertama, jika agama itu tidak beres dan kitab sucinya tidak beres, maka logika orang itu akan menuntun dia menjadi seorang ateis karena agamanya tidak beres. 2. Tapi jika ia adalah orang Islam atau ia menemukan Islam dan membuka Al-Quran lalu menemukan apa yang ia pertanyakan, maka logikanya akan memperkuat isi di dalam Al-Quran. Sejarah telah membuktikan orang-orang yang dulunya adalah ateis kemudian menemukan kebenaran dalam Al-Quran, ia justru menguatkan kebenaran di dalam Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. تيه بضياع بشتات من دون